Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Hidayanti Anwar dengan NIM 2223026190. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu evaluasi pendidikan, yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Burkani MPD. Pada materi ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, makna evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, manfaat evaluasi pembelajaran. Yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran. Yang kelima, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam, tahapan evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke makna evaluasi pembelajaran, apa itu evaluasi? Evaluasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan atau belum. Intinya, evaluasi adalah upaya membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang dicapai. Jadi, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berlanjut untuk melihat hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang diharapkan akan terjadi pada peserta didik. Hasil belajar bukanlah tentang apa yang dilakukan guru, tetapi tentang apa yang diperoleh peserta didik di akhir program pembelajaran. Keberhasilan proses dan hasil pembelajaran tersebut dilihat dari perkembangan aspek-aspek hasil belajar yang ada pada gambar di samping, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, atau bisa disingkat PSK, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gambar tersebut menampilkan elemen-elemen yang mempresentasikan masing-masing aspek. Pada aspek kognitif, berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh peserta didik. Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penerapan konsep yang telah dipelajari. Intinya adalah seberapa banyak informasi yang telah dipahami. Misalnya, setelah belajar tentang hewan, seorang peserta didik bisa menjelaskan apa itu mamalia dan memberikan contohnya seperti kucing atau anjing. Selanjutnya, pada aspek afektif, menunjukkan sikap, nilai, dan emosi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Ini bisa mencakup motivasi, minat, dan komitmen peserta didik terhadap proses belajar. Intinya, berkaitan dengan perilaku dan nilai yang dimiliki seseorang setelah belajar. Misalnya, setelah belajar tentang lingkungan, seorang peserta didik menjadi lebih peduli dan berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, pada aspek psikomotor, mengacu pada keterampilan fisik dan kemampuan teknis pada peserta didik. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan tugas praktis dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Intinya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, setelah belajar matematika, peserta didik dapat memecahkan soal perjumlahan atau pengurangan dengan benar. Evaluasi tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga menjadi alat untuk memahami apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Proses ini mencakup pengukuran hasil belajar dan penilaian atas kesesuaian antara hasil dan tujuan pembelajaran. Nah, apa beda pengukuran dan penilaian? Pengukuran adalah membandingkan suatu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran tersebut disebut skor atau angka. Sedangkan penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan kategori tertentu yang bersifat kualitatif. Hasil dari penilaian tersebut disebut nilai.
Dari pemaparan mengenai makna evaluasi pembelajaran yang sudah dijelaskan, intinya evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya, poin kedua yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penilaian. Dari segi fungsi penilaian, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan penilaian ini, guru dapat mengetahui pencapaian peserta didik dalam memahami materi. Intinya, fungsi penilaian ini untuk menilai capaian hasil belajar. Contohnya, ujian akhir semester untuk menilai apakah peserta didik sudah menguasai materi yang diajarkan selama 1 semester. Yang kedua, ada fungsi diagnostik. Dari segi fungsi diagnostik, evaluasi pembelajaran untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Evaluasi ini membantu guru menemukan hambatan yang dihadapi peserta didik dalam proses belajar. Intinya, untuk mengidentifikasi kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Contohnya, tes diagnostik matematika diberikan untuk mengetahui bagian mana dari pelajaran matematika yang sulit dipahami oleh peserta didik. Misalnya, apakah peserta didik kesulitan dalam konsep pecahan? Jadi, dalam mata pelajaran matematika, guru memberikan soal diagnostik mengenai konsep pecahan sebelum memulai bab yang lebih kompleks, seperti operasi pada pecahan. Jika dari hasil tes diagnostik ternyata banyak peserta didik masih kesulitan memahami konsep dasar pecahan, guru dapat mengulang atau memberikan pengayaan pada topik tersebut sebelum melanjutkan ke materi yang lebih sulit. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk menempatkan peserta didik pada program atau kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Ini membantu memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi, intinya menempatkan peserta didik dalam kelompok atau program sesuai kemampuan. Contohnya, tes seleksi untuk menempatkan peserta didik pada kelas akselerasi atau kelas cepat bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, atau menempatkan peserta didik di kelas remedial untuk membantu mereka yang kesulitan belajar. Tes seleksi untuk kelas akselerasi digunakan untuk menemukan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, agar mereka bisa belajar dengan lebih cepat dan mendapatkan tantangan yang sesuai. Sementara itu, tes seleksi untuk kelas remedial bertujuan untuk mengidentifikasi siswa yang kesulitan memahami pelajaran, sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan tambahan. Nah, kedua tes ini memiliki manfaat. Kelas akselerasi membantu siswa berbakat untuk berkembang lebih cepat, sedangkan kelas remedial membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran dasar. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi bertujuan untuk mendorong peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Fungsi motivasi digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback yang membangun, sehingga peserta didik termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Intinya, meningkatkan semangat belajar peserta didik melalui umpan balik yang positif. Contohnya, guru memberikan reward atau pujian atas pencapaian peserta didik dalam ulangan harian untuk mendorong peserta didik lebih giat belajar. Jadi, peserta didik yang mencapai skor di atas 85 dalam ulangan harian bisa mendapat pujian. Dengan ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki manfaat bagi peserta didik, guru, sekolah, dan orang tua. Yang pertama, bagi peserta didik,
evaluasi pembelajaran memiliki manfaat, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasi membantu peserta didik mengenali area mana mereka unggul dan di mana mereka perlu perbaikan. Contohnya, setelah ujian matematika, seorang peserta didik menemukan bahwa dia bagus dalam aljabar, tetapi kesulitan dengan geometri, sehingga dia tahu harus lebih banyak belajar geometri. Yang kedua, mendorong belajar mandiri. Hasil evaluasi bisa menjadi motivasi bagi peserta didik untuk belajar lebih giat dan memperbaiki hasilnya. Contohnya, peserta didik yang mendapatkan nilai rendah dalam bahasa Inggris mulai mencari materi tambahan dan latihan di rumah untuk memperbaiki nilainya. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan karir. Evaluasi bisa membantu peserta didik menentukan minat dan bakat mereka untuk pilihan karir di masa depan. Contohnya, peserta didik yang suka menggambar dan mendapatkan nilai baik di seni rupa dapat mempertimbangkan untuk berkarir di bidang desain grafis. Selanjutnya, manfaat kedua yaitu bagi guru. Yang pertama, memperbaiki strategi pengajaran. Guru dapat mengevaluasi apakah metode yang digunakan efektif atau tidak. Contohnya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak peserta didik kesulitan dengan konsep fisika, guru dapat mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, seperti eksperimen langsung. Yang kedua, mendeteksi masalah pembelajaran. Evaluasi membantu guru mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan dan memerlukan perhatian lebih. Contohnya, seorang guru menemukan bahwa satu kelompok peserta didik selalu mendapatkan nilai rendah, sehingga dia memutuskan untuk memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan kepada kelompok tersebut. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme. Hasil evaluasi memberikan kesempatan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan dan strategi pengajaran mereka berdasarkan kebutuhan peserta didik. Contohnya, setelah melihat hasil evaluasi, guru mengikuti workshop tentang teknik pengajaran baru untuk meningkatkan cara mengajarnya. Manfaat ketiga yaitu bagi sekolah. Yang pertama, merumuskan kebijakan pendidikan. Data evaluasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kurikulum dan program. Contohnya, sekolah menemukan bahwa peserta didik tidak berprestasi di matematika, sehingga mereka memutuskan untuk menambah jam pelajaran matematika di kurikulum. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Sekolah dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan area yang memerlukan lebih banyak dukungan atau sumber daya. Contohnya, sekolah melihat bahwa fasilitas lab science kurang memadai dan kemudian menginvestasikan dana untuk memperbaikinya. Yang ketiga, meningkatkan reputasi sekolah. Sekolah dengan hasil evaluasi yang baik dapat menarik lebih banyak peserta didik dan dukungan dari masyarakat. Contohnya, hasil evaluasi yang baik meningkatkan citra sekolah di mata orang tua, membuat lebih banyak peserta didik mendaftar untuk tahun ajaran berikutnya. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu bagi orang tua. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pendidikan anak. Orang tua bisa lebih memahami kebutuhan akademik anak dan bagaimana cara mendukung mereka. Contohnya, orang tua melihat bahwa anaknya kesulitan di matematika, sehingga mereka membantu anaknya dengan mengatur waktu belajar di rumah. Selanjutnya, yang kedua yaitu membangun komunikasi dengan guru. Evaluasi memberikan kesempatan bagi orang tua untuk berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan anak. Contohnya, setelah mendapatkan laporan hasil belajar,
orang tua berbicara dengan guru untuk mencari tahu cara terbaik membantu anak di rumah. Yang ketiga, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dengan mengetahui minat dan bakat anak dari hasil evaluasi, orang tua dapat membantu mendorong anak untuk mengikuti kegiatan di luar kelas yang sesuai. Contohnya, setelah melihat anaknya sangat menyukai olahraga dan mendapatkan nilai baik di physical education atau pendidikan jasmani, orang tua mendaftarkan anaknya di klub olahraga lokal. Selanjutnya, poin keempat, yaitu jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah evaluasi formatif, sumatif, dan subsumatif. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis evaluasi tersebut. Yang pertama, formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa secara berkala. Evaluasi formatif membantu memantau kemajuan belajar secara real time. Evaluasi formatif membantu guru dan peserta didik mengetahui bagian mana dari materi yang belum dipahami, serta guru dapat segera memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, seperti kuis mingguan, latihan soal, tanya jawab lisan, atau diskusi kelompok. Yang kedua, yaitu sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil keseluruhan belajar. Evaluasi sumatif memberikan gambaran hasil akhir dari proses belajar. Evaluasi sumatif bersifat final dan digunakan untuk memberikan penilaian komprehensif terhadap kemampuan peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu tahap pembelajaran. Hasilnya biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan atau kenaikan kelas. Contohnya seperti ujian akhir semester. Yang ketiga, ada subsumatif. Evaluasi yang dilakukan di pertengahan program pembelajaran, lebih mendekati akhir, tetapi tidak di akhir sepenuhnya, untuk menilai sejauh mana peserta didik telah memahami materi sebelum ujian akhir. Evaluasi subsumatif memberikan gambaran tentang capaian peserta didik pada titik pertengahan atau mendekati akhir periode pembelajaran. Hal ini membantu guru dan peserta didik mengetahui area mana yang perlu diperbaiki sebelum evaluasi sumatif dilakukan. Contohnya seperti ujian tengah semester. Pada slide ini ada tabel perbandingan evaluasi formatif, sumatif, dan subsumatif berdasarkan jenis evaluasi, waktu pelaksanaan, tujuan, dan contoh. Pada evaluasi formatif dilaksanakan selama pembelajaran, bertujuan untuk memperbaiki proses belajar. Contohnya kuis, latihan, dan diskusi. Pada evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pembelajaran, bertujuan untuk mengukur hasil akhir, contohnya ujian akhir dan proyek akhir. Selanjutnya, pada evaluasi subsumatif dilaksanakan pada pertengahan program pembelajaran, bertujuan untuk persiapan menuju evaluasi akhir, contohnya UTS, ujian tengah semester, dan tes praktik. Jadi, masing-masing jenis evaluasi memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pembelajaran. Evaluasi formatif membantu perbaikan saat belajar, subsumatif mempersiapkan siswa untuk ujian akhir, dan evaluasi sumatif untuk mengukur hasil final pembelajaran. Selanjutnya, poin kelima yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yang pertama komprehensif. Prinsip komprehensif berarti evaluasi harus mencakup seluruh aspek kemampuan dan hasil belajar peserta didik, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, evaluasi komprehensif tidak hanya mengukur aspek pengetahuan siswa, tetapi juga aspek sikap dan keterampilan. Contohnya, penilaian hasil ujian tertulis untuk mengukur pengetahuan,
penilaian proyek untuk keterampilan, dan observasi sikap saat diskusi kelompok. Yang kedua, continue. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya di akhir periode pembelajaran. Prinsip continue berarti evaluasi dilaksanakan secara rutin sepanjang proses pembelajaran. Evaluasi ini memungkinkan guru memantau perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Contohnya seperti kuis mingguan dan ulangan harian. Yang ketiga, ada objektif. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data yang jelas, bebas dari pengaruh pribadi atau bias subjektif dari guru. Prinsip objektivitas menuntut guru untuk menggunakan instrumen evaluasi yang adil dan tidak memihak. Penilaian harus berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan standar yang sama untuk semua peserta didik. Contohnya, menggunakan rubrik penilaian yang jelas untuk menilai proyek peserta didik, sehingga penilaian menjadi lebih transparan dan terukur. Yang keempat, ada akomodatif. Evaluasi harus akomodatif, yaitu memperhatikan perbedaan individual peserta didik, termasuk perbedaan gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan khusus. Prinsip ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Evaluasi harus disesuaikan untuk memberi kesempatan yang adil bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya, memberikan waktu tambahan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus saat ujian, atau memberikan penilaian alternatif seperti proyek atau presentasi untuk peserta didik yang kesulitan dengan tes tertulis. Selanjutnya, poin 6 yaitu tahapan evaluasi pembelajaran. Tahapan evaluasi pembelajaran melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan proses evaluasi berjalan efektif dan memberikan hasil yang bermakna. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan yang baik dalam evaluasi sangat penting untuk memastikan proses dan hasil yang tepat. Perencanaan juga membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga sistem evaluasi dapat diperbaiki secara keseluruhan. Dalam tahap perencanaan, ada beberapa indikator diantaranya. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Evaluator harus jelas tentang tujuan evaluasi. Ini adalah langkah paling penting untuk memastikan apa yang ingin dicapai dari evaluasi. Yang kedua, menentukan objek yang akan dievaluasi. Objek evaluasi bisa berupa program, kegiatan, atau peserta didik. Yang ketiga, menentukan model evaluasi. Pemilihan model evaluasi tergantung pada tujuan dan objeknya. Untuk evaluasi program, bisa menggunakan model CIPP, Context Input Process Product, atau CIVPO, Context Input Process Product Outcome. Jika mengevaluasi pembelajaran dengan objek peserta didik, maka tentukan apakah itu evaluasi formatif, sumatif, atau diagnostik. Yang keempat, menentukan aspek yang ingin diukur. Dalam evaluasi pembelajaran, evaluator harus jelas tentang aspek dan subaspek dari hasil belajar yang akan diukur. Apakah aspek kognitif, afektif, atau psikomotor yang akan diukur, serta masing-masing subaspeknya. Selanjutnya, menentukan tingkat kedalaman dan keluasan aspek yang diukur. Evaluasi yang lebih mendalam membutuhkan teknik dan alat yang berbeda dibandingkan dengan evaluasi yang lebih sederhana. Kedalaman aspek diukur berdasarkan seberapa rinci pemahaman peserta didik di bidang tertentu. Sedangkan keluasan mengacu pada seberapa luas cakupan materi yang dievaluasi. Selanjutnya, yang keenam, menentukan jenis instrumen.
Instrumen dipilih berdasarkan tujuan, objek, aspek yang diukur, dan faktor lainnya. Instrumen bisa berupa tes dan non-tes. Tes memiliki jawaban yang bisa benar atau salah. Misalnya, dalam tes pilihan ganda, peserta didik harus memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan. Contohnya, apakah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Jawabannya bisa benar atau salah. Sementara non-tes selalu dianggap benar, karena lebih mengedepankan pendapat atau penjelasan pribadi. Contohnya, bagaimana cara kamu belajar dengan efektif? Maka jawabannya akan bervariasi dan dianggap benar jika memberikan penjelasan yang logis. Pada instrumen tes dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari tes pilihan ganda, esai atau uraian, mencocokkan dan tes isian singkat. Yang kedua, tes lisan, dan yang ketiga, tes perbuatan atau praktik. Sedangkan non-tes dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, wawancara, terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua, observasi, terdiri dari observasi langsung dan partisipan observatory. Yang ketiga, kuesioner atau angket, terdiri dari angket terbuka dan tertutup. Dan yang keempat, dokumentasi. Selanjutnya, menentukan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan beban ajar. Apakah evaluasi dilakukan di tengah atau di akhir pembelajaran? Selanjutnya, menentukan personal yang terlibat dalam evaluasi. Apakah guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua bisa terlibat dalam evaluasi. Siapa yang terlibat harus sesuai dengan peran masing-masing dalam proses evaluasi. Selanjutnya, menentukan biaya dan sumber biaya. Untuk evaluasi yang melibatkan banyak objek, evaluator perlu merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi adalah tahap di mana proses pengumpulan data dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, agar hasil evaluasi berkualitas dan akurat. Evaluator harus merencanakan pelaksanaan evaluasi dengan baik, mempertimbangkan karakteristik objek yang dievaluasi, ketersediaan sarana, serta memperkirakan situasi yang mungkin dihadapi selama evaluasi. Misalnya, seorang guru ingin menilai pemahaman peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, guru perlu memastikan ketersediaan alat evaluasi seperti kertas ujian atau komputer jika menggunakan tes online. Guru juga perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Misalnya, apakah peserta didik lebih mudah paham dengan soal pilihan ganda atau esai? Dengan persiapan yang matang dan memprediksi kondisi selama ujian, guru dapat menghindari hambatan dan mendapatkan hasil evaluasi yang lebih sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah tahap di mana hasil evaluasi dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai capaian peserta didik. Analisis hasil evaluasi umumnya dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, apa bedanya data kuantitatif dan kualitatif? Jadi, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik. Data ini digunakan untuk menghitung, mengukur, atau mencari pola melalui angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, deskripsi, atau penjelasan. Data ini memberikan gambaran yang mendalam dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif fokus pada deskripsi dan makna, sedangkan data kuantitatif fokus pada angka dan pengukuran.
Dalam pengolahan data, evaluator dapat menggunakan pendekatan PAN atau penilaian acuan normatif dan pendekatan PAP atau penilaian acuan patokan. Pendekatan PAN digunakan jika evaluator ingin membandingkan dan menentukan posisi seorang peserta didik terhadap posisi peserta didik dalam kelas atau kelompoknya. Contohnya, misalkan dalam sebuah ujian matematika, nilai rata-rata kelas adalah 75. Dengan pendekatan PAN, nilai seorang peserta didik akan dinilai baik atau buruk tergantung pada posisinya terhadap nilai rata-rata tersebut. Jika seorang peserta didik mendapat nilai 85, nilainya dianggap di atas rata-rata sehingga tergolong baik. Sedangkan jika seorang peserta didik mendapat nilai 60, nilainya dianggap di bawah rata-rata sehingga tergolong kurang baik. Sedangkan pendekatan PAP digunakan jika evaluator ingin menentukan posisi seorang peserta didik terhadap batasan atau standar tertentu. Contohnya, jika ada 20 soal, maka seorang peserta didik harus menjawab benar minimal 14 soal untuk memenuhi kriteria lulus. Jadi, pengolahan data bertujuan untuk mengonversi data mentah menjadi informasi yang berguna. Maksud dari data mentah adalah data yang belum diproses dan dikumpulkan langsung dari sumbernya. Analisis ini penting untuk mengetahui seberapa baik peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu tahap pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan fungsi motivasi. Hasil evaluasi digunakan sesuai fungsi dan manfaatnya, baik untuk perbaikan pembelajaran, umpan balik, maupun pengambilan keputusan lebih lanjut. Misalnya, dalam perbaikan pembelajaran, guru bisa menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki metode pengajaran. Dan guru dapat memberitahu peserta didik tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Serta, hasil evaluasi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah atau lembaga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahap ini memastikan hasil evaluasi tidak hanya menjadi angka, tetapi digunakan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau tahap kelima yaitu evaluasi. Tahap evaluasi adalah penilaian untuk menilai keberhasilan proses yang telah dilakukan. Kadang-kadang hasil evaluasi tidak sesuai dengan tujuan awal karena ada berbagai hambatan. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik secara merata, sangat kompeten, cukup kompeten, kurang kompeten, atau tidak kompeten. Namun, setelah dievaluasi, sebagian besar peserta didik ternyata berada di kategori kurang kompeten. Hal ini mungkin disebabkan oleh metode pembelajaran atau instrumen evaluasi yang kurang efektif. Dengan hasil ini, guru akan menilai kembali kualitas pembelajaran dan mengevaluasi proses evaluasi yang telah dilakukan. Jika guru mengevaluasi program pembelajaran secara keseluruhan, ia bisa menggunakan model seperti CIPP untuk menemukan kelemahan. Misalnya, ketidaksesuaian model evaluasi dengan situasi pembelajaran. Evaluasi ini penting agar di masa depan program dan sistem evaluasi pembelajaran menjadi lebih baik. Hasil evaluasi bisa memberikan dua keputusan. Yang pertama, jika tujuan tercapai, sistem evaluasi tersebut dapat disimpan dan digunakan lagi pada situasi serupa di masa mendatang. Yang kedua, jika belum mencapai tujuan, evaluator perlu meninjau hambatan atau kelemahan yang ada agar masalah yang sama tidak terulang. Pada materi ini dapat disimpulkan, evaluasi pembelajaran adalah proses penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan efektif
Dengan evaluasi yang tepat, guru dapat memahami tingkat pemahaman peserta didik, mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran, dan menyesuaikan metode pengajaran untuk meningkatkan hasil pelajaran. Jadi, kesimpulan ini menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya alat penilaian, tetapi juga sarana untuk refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran. Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.